Halo, halo, apa kabar? Saya Hersun Arif dan Bung Rocky Gerung dari Forum News Network. Bung Rocky, Ketua Umum PDIP akhirnya mengizinkan para kadernya yang menjadi kepala daerah untuk mengikuti retreat di Akmil Magelang. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sejak Senin siang kemarin memimpin rombongan. Ada 19 orang kepala daerah dari kader PDIP yang mendatangi lokasi retreat dan langsung bergabung, dan Pramono mengaku dia berterima kasih karena diizinkan Mendagri untuk tetap ikut kendati retreat sudah memasuki hari keempat. Ini tentu ini hanya apa ya, panggung depan. Di panggung belakang kita tahu lah ada lobby-lobby politik tingkat tinggi yang membuat baik apa pihak Mega maupun kemudian Pak Prabowo dalam hal ini diwakili oleh Mendagri tidak juga pasang style kenceng terus gitu ya. Oke, dalam suasana menonton atau menyaksikan parade dan peristiwa di Magelang, kita tetap di Magelang, artinya dikumpulkannya para bupati, gubernur, kepala daerah ini oleh presiden tuh. Kita tetap melihat sisi lain dari pengendalian politik. Tentu presiden menginginkan ada semacam hierarki, dan itu memang benar, hierarki komando, karena itu mesti ada yang di dalam teori filsafatnya Foucault namanya disciplinary society. Jadi masyarakat yang didisiplinkan oleh kurikulum. Nah, hal yang menarik adalah pembangkangan yang oleh netizen disebut pembangkangan PDIP itu. Tetapi istilah pembangkangan sebetulnya harus dimengerti di dalam konteks reaksi Megawati terhadap semacam intervensi dari Presiden Jokowi yang mendorong publik untuk menganggap bahwa Megawati baleloh atau menentang Presiden Prabowo itu. Jadi kelihatannya itu. Jadi Jokowi sebetulnya memecah belah opini publik dengan mendahului semacam keterangan yang agak sebetulnya yang agak otoriter, karena bagaimanapun Jokowi itu dia harusnya diam aja tuh. Jadi kalau Jokowi bereaksi dan menganggap bahwa Megawati itu tidak perlu diikuti perintahnya, maka itu penanda bahwa Jokowi ingin memecah belah opini publik. Itu poin dasarnya. Tetapi kita tahu bahwa Pak Prabowo tidak pernah bereaksi terhadap semacam himbauan politik yang agak menekan dari Presiden Jokowi kan. Nah, sekarang kita lihat ada fakta baru bahwa Ibu Mega mengizinkan beberapa anggotanya, untuk yang terutama adalah orang yang sangat dekat dengan Ibu Mega itu Pramono Anung dan Masinton Pasaribu, untuk tiba dan mengikuti acara Magelang. Nah, kita hanya bisa menyimpulkan bahwa itu ada courtesy call antara Prabowo dan Ibu Mega, dan Ibu Mega mungkin dihubungi oleh utusan Prabowo supaya buat sementara berdamailah dulu dengan fakta bahwa memang Presiden Jokowi menghendaki Ibu Mega tunduk pada Prabowo. Jadi kelihatannya yang terjadi hari ini itu adalah hasil negosiasi tingkat tinggi, dan itu menunjukkan ada wisdom pada Ibu Mega untuk mengerti, walaupun Ibu Mega tentu merasa bahwa commander's call ini tetap berlaku. Jadi setiap saat Ibu Mega bisa panggil pulang juga mereka yang ada di Magelang, karena faktanya Ibu Mega harus di lobby. Ya, kita nggak tahu apa hasil lobbynya, tapi itu menunjukkan bahwa Mega juga punya wisdom untuk mengerti bahwa publik menginginkan ada semacam hierarki di dalam urusan pemerintahan pusat dan daerah. Nah, poin ini yang bagus untuk kita ikuti terus perkembangannya, sambil tetap memberi bukan sekedar memberi peluang, tapi mengerti bahwa peluang Ibu Mega untuk memanggil pulang kembali mereka yang udah di Magelang itu tergantung pada keadaan politik 2-3 hari ke depan. Kira-kira itu intronya. Jadi ini kan kira-kira skenario-nya ya dua-duanya nggak kehilangan muka lah ya, Bung Rocky, baik apa Ibu Mega terutama yang eh, style kencang, dan juga Pak Prabowo yang punya kebijakan soal retreat ini. Tapi orang banyak mempertanyakan apa sesungguhnya agenda di balik retreat itu. Pasti tidak sekedar pengayaan terhadap para kepala daerah seperti yang selalu dikatakan ya. Karena orang juga banyak melihat ini kelihatannya pemerintahannya Prabowo mulai melakukan kembali melakukan pengendalian dari pemerintah pusat ini, dan selama ini kan sudah desentralisasi. Kelihatannya ada tanda-tandanya ini akan ada
sentralisasi kekuasaan lagi. Memang setelah 3 hari publik masih bertanya sebetulnya apa isi kuliah-kuliah di Magelang itu. Lebih jauh dari sekedar isi kuliah, kita mengerti bahwa Presiden Prabowo ingin memulai satu tradisi kekompakan. Tentu itu penting di dalam upaya untuk menangani berbagai macam problem. Tapi kalau kekompakan sekedar dijadikan alasan, lalu orang bertanya, ya kan bisa dikompakkan dengan instruksi aja kan, karena presiden kan secara hierarkis memerintah sampai ke tingkat daerah kan. Jadi perluasan pengaruh presiden itu tidak harus melalui kurikulum yang sekarang 7 hari di Magelang. Tapi saya bisa mengerti karena banyak juga tokoh bupati yang baru, ada yang masih muda itu, yang perspektifnya masih sangat lokal. Dan dalam pergaulan selama 1 minggu di Magelang, bisa terbuka perspektif baru bagi mereka yang baru mulai mengenali sistem pemerintahan daerah tuh. Tapi juga banyak tokoh di situ yang memang tidak lagi memerlukan kurikulum itu sebetulnya kan. Pramono Anung tentu dia udah ngerti dari awal apa yang menjadi tugas dia sebagai gubernur DKI, karena dia mengerti semua hal yang penting selama ada di istana tuh. Demikian juga banyak gubernur atau kepala daerah yang sekolahnya bagus sehingga perspektif globalnya juga terandal, kemampuan dia untuk membaca fluktuasi ekonomi juga sudah ya nggak perlu lagi disertifikatkan, kira-kira begitu. Jadi ini soalnya tuh. Lalu muncul semacam sinisme, kenapa sih mesti dikasih sertifikat? Apakah itu jadi semacam penanda bahwa seseorang setelah lulus dari Magelang itu integritasnya udah terpelihara, disiplinnya udah bisa diandalkan, atau perspektif globalnya langsung bisa dihidupkan ketika dia pulang ke daerah. Tapi kita bisa baca bahwa sertifikat itu pasti akan di-laminating, ditaruh di kantor-kantor kepala daerah hanya untuk menunjukkan atau memberi tanda bahwa pernah ada persahabatan antara kepala daerah. Dan itu yang memungkinkan kita melihat bahwa fungsi persahabatan itu yang lebih penting ketimbang isi kurikulum itu. Nah, teman-teman di PDIP tentu juga punya sejarah panjang dengan persahabatan karena mereka adalah penguasa selama 10 tahun. Nah, sekarang ada pergantian kekuasaan. Mereka ingin tahu juga bagaimana citra PDIP setelah tidak lagi memerintah. Nah, lobby-lobby di Magelang ini saya kira yang lebih penting, sehingga dalam pertimbangan yang boleh saya bayangkan, Megawati mungkin berpikir, ya udahlah kirim ke sana, pantau bagaimana watak dari kepala daerah yang non PDIP itu. Karena PDIP tetap akan jadi leaders di dalam politik legislatif. Anggota legislatif PDIP itu terbesar di tingkat nasional maupun daerah. Jadi pemantauan ini juga penting supaya PDIP punya format berpikir baru tentang perubahan mental atau perubahan kimia ideologi di tingkat lokal. Karena mereka lah yang akan menentukan atau menunggu kebijakan Prabowo untuk disesuaikan atau justru untuk dioposisi ke 5 tahun ke depan. Balik lagi ke soal Megawati. Mengapa ini kok Megawati begitu sangat marahnya kepada Jokowi, tapi yang dilampiaskan kepada Pak Prabowo? Iya, peristiwa pembangkangan, sebut saja pembangkangan PDIP terhadap retreat ini juga harus kita lihat dengan mata konseptual yang agak sublim. Artinya begini, kita harus tempatkan pembangkangan Mega ini di dalam konflik berseri antara Megawati dan Jokowi. Kan Presiden Jokowi dari awal memberi sinyal bahwa dia berupaya untuk cari perdamaian dengan Ibu Mega, dan itu tertutup kemungkinan. Dan kan sudah sangat tertutup, cara macam-macam masih dilakukan, mungkin lewat Sultan juga atau lewat tokoh-tokoh, tidak mungkin terjadi. Maka Jokowi mengambil risiko untuk bersaing di dalam duel politik itu, terutama ketika dia mampu untuk melihat celah bahwa Megawati seolah-olah membalelo pada Presiden Prabowo itu. Karena itu dia ambil langkah preemptif. Sebelum Pak Prabowo berkomentar,
Jokowi sudah mendahului komentar buruknya soal perilaku Megawati itu menentang Presiden Prabowo kan. Jadi permainan Jokowi juga terbaca oleh Prabowo, juga terbaca oleh Megawati. Nah karena itu terjadi tadi komunikasi antar langit, melalui perantaran langit antara Prabowo dan Megawati, sehingga Megawati akhirnya mengirim orang untuk hadir di situ kan. Jadi ini satu upaya Jokowi untuk memecah belah, ternyata tidak terjadi. Kan bayangin misalnya kalau Megawati menganggap enggak, saya nggak akan kirim kader saya. Oh, lalu Jokowi senang itu. Jadi Mega mengerti bagaimana memplesetkan atau menjebak Jokowi juga kan. Jadi dengan datangnya Megawati yang sebetulnya diharapkan oleh Jokowi nggak perlu datang karena Jokowi paham bahwa Megawati keras kepala. Ternyata Megawati mampu untuk berpikir rasional bahwa oke, inilah permainan politik, maka saya layani permainan itu dengan membalikkan situasi suasana. Itu yang enak pada kita tuh, karena kita tahu Megawati mengerti dari awal desain Jokowi, mulai dengan ingin merampok partai, lalu menjebak Hasto justru menjelang Kongres atau menjelang retreat ini kan. Karena Hasto diperkerakan justru ketika sedang dirancang retreat ke Magelang. Jadi Mega menganggap bahwa ini jebakan. Nah, karena itu Mega lakukan counter attack. Jadi kita semangat untuk melihat, menonton pertarungan antara Mega dan Jokowi ini justru di forum yang membuat Prabowo ya sedikit blingsatan. Bagaimana menyelesaikan dua tokoh politik ini, dan Prabowo dengan bijak berhasil untuk menerangkan bahwa diperlukan semacam kekompakan mendahului pelaksanaan tugas-tugas presiden setelah 100 hari. Jadi kita boleh menonton dulu untuk sementara persaingan tetap peta politik Indonesia itu dilukis di dalam skenario persaingan antara Ibu Mega dan Pak Jokowi, dan itu yang kemudian dijadikan sinyal bahwa pertarungan politik sampai 2009 tetap akan berlangsung selama Presiden Prabowo tidak mengambil sikap konkret. Jadi Pak Prabowo tentu memerlukan Megawati sebagai partner politik, tetapi Prabowo menganggap bahwa apa yang dia sudah ucapkan tidak mungkin dia revisi secara radikal gitu. Hidup Jokowi, hidup Jokowi. Nah, itu yang kita sebut sebagai kekeliruan naratif dari Prabowo yang berakibat dia bingung sendiri untuk mengatasi kesulitan politik hari-hari ini. Tapi saya kira ya, di balik ketegangan para elit politik itu justru kita menarik untuk mengamati apa yang terjadi di tengah masyarakat. Presiden Prabowo kan terus menebar optimisme, dan sekarang kemarin juga ketika meluncurkan Dana Tara itu, program investasi Badan Pengelola Investasi Dana Tara kan juga menebarkan optimisme bahwa Indonesia itu sekarang memiliki mengelola dana yang salah satu terbesar di dunia. Tapi publik itu skeptis ya, Bung Rocky, dan seperti itu, ini suasananya kira-kira ini sangat tepat digambarkan oleh mahasiswa bahwa Indonesia itu sekarang ini menghadapi situasi yang gelap, bahkan mungkin lebih gelap lagi. Jadi ada persepsi yang berbeda antara pemerintah dengan rakyat. Ya tentu yang jadi tanda tanya adalah setelah para pemimpin daerah dapat sertifikat, setelah memperoleh bekal pengetahuan yang mencakup seluruh aspek pemerintahan daerah, seluruh aspek pemerintahan nasional dan isu-isu global, kita tunggu apakah dengan kapasitas ini Indonesia bisa ditumbuhkan harapan atau menumbuhkan harapan untuk kesejahteraan, terutama melalui perencanaan ekonomi dengan target 8%. Kita juga menunggu isu-isu mutakhir soal Dana Tara yang kelihatannya strukturnya bisa berubah-ubah karena banyak lobby yang masih berkeliaran di sekitar isu super holding ini. Tapi sekali lagi ada hal yang lebih esensial, yaitu kehidupan masyarakat yang mulai terancam kesosialannya karena terlihat kekerasan mulai tumbuh antara rakyat dan aparat atau frustasi aparat dengan aparat. Nah, semua ini kita sebut sebagai potensi untuk terjadi social disobedience, dan dalam frasa yang kita selalu ingat bahwa
mulai terlihat tanda-tanda bellum omnium contra omnes, semua melawan semua, setiap orang menjadi serigala bagi orang lain, homo homini lupus. Jadi dalil-dalil Hobbesian, Thomas Hobbes yang diucapkan 500 tahun yang lalu mulai berlaku. Itu penanda bahwa politik itu selalu ada watak yang tidak bisa diubah, itu yaitu sifat manusia untuk berada dalam situasi yang ingin saling memangsa. Dan kita tahu bahwa kesulitan itu akan tumbuh hari-hari ini karena ekonomi yang memburuk, harapan yang melelahkan untuk menunggu harapan. Nah, kita tidak mungkin mengatakan bahwa masyarakat tidak sabar. Justru masyarakat sangat sabar dan menunggu hasil dari retret ini. Dan itu akan jadi penanda apakah Indonesia masih bisa diterangi oleh gerakan-gerakan akal sehat, atau Indonesia memang seperti yang dirumuskan oleh teman-teman mahasiswa akan hidup di dalam kegelapan. Ini hanya analisis. Salam akal sehat. Salam akal sehat.